Ini kita Mujahidin menghantarkan dua lutut terlebih dahulu. Ini berdulu sujud tadi. Nang ininya turun berdulu. Lamun kawa, nah nang ini namun kawa. Ini ada nang kada kawa, nang harus bertajun kayak ini. Nah. في هذا المسجد سنة لله تعالى sahjaku beriktikaf di dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang diberikan Allah, yaitu kesempatan umur, kesempatan kesehatan, pendengaran, penglihatan, gerak dan diam kita. Sampai pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan atas seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Malam hari ini kita berada di permulaan malam bulan Rajab. Maka di malam ini kita bagus berdoa kepada Allah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kemungkinan dari kita ada yang mungkin doa ini belum hafal. Maka malam hari ini sebelum kita pengajian, ulun membacakan doa ini dengan jamak, kemudian ingin mengaminkan. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini dan tahun berikutnya kita semua terhindar daripada bala musibah apapun, termasuk mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit corona yang sekarang melanda Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon kepada Allah karena teringat bulan Rajab ini, seperti tahun yang terdahulu, pemerintah kita mengeluarkan kebijakan bahwa tempat-tempat ibadah disuruh tutup, termasuk sembahyang tarawih dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan tahun ini pun jangan sampai demikian. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah kita ada kebijakan masalah ibadah ini, mudah-mudahanlah jangan sampai ditutup kembali. Andaikan ada peraturan-peraturan yang harus kita penuhi, umpama berjalan atau apakah, yang penting jangan ditutup. Kita tarawih kita kena lagi. Tahun tadi sudah merasakan kampung itu rasa kayak kampung apakah bumi kada kawa, sembahyang kada kawa, rasa kampung mati bulan Ramadan tahun tadi. Itu belum rasakan di kampung orang pribadi. Allah alam di tempat kita sendiri tahu. Dan jadi mudah-mudahanlah tahun ini jangan sampai demikian. Kita berdoa kepada Allah, Masya Allah kita yang menghadap Allah, beribadah kepada Allah akan dijauhkan daripada penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian belum membacakan doa ini, mari kita mengaminkan bersama-sama supaya kita dapat nilai membaca fadilah bulan malam bulan pertama bulan Rajab. Bismillah Nabi wa bismillahil Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ilahana تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحة وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك وها نحن عبادك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عطفك فصل على سيدنا محمد وآله وجد علينا بطولك ومعروفك يا رب العالمين. إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك وها نحن عبادك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائلة من عطفك فصل على سيدنا محمد وآله وجد علينا بقولك ومعروفك يا رب العالمين. إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصرك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز ومواهب وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك وها نحن عبادك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بآية من عطفك فصل على سيدنا محمد وآله وجد علينا بقولك ومعروفك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan berkat doa kita berjamaah, doa kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pelajaran kita setengah bulan yang telah lalu bahwa kita membicarakan tentang masalah ruku' dan i'tidal. Jadi semalam ketika orang ruku hendaklah mengatakan Allahu Akbar, meskipun itu kada wajib. Umpama dia hendak berenai saja kada masalah. Cuma dia di sini mengangkat dua tangan. Angkat dua tangan ini sampai kepada seperti takbiratul ihram bagi laki-laki. Adapun bibinian semalam beda sama laki-laki. Bibinian jangan sampai tabuka katiak, apalagi tabuk di barak katiak. Kawan dihiga kasihan. Lu apa nih nah. Jadi mengangkatnya si bibinian ini beda dengan laki. Jadi pian-pian si bibini jangan umpat nang sampai di sini. Jadi pian mengangkat tangannya sampai di sini aja. Nah cuma ininya tetap menghadap arah kiblat semuaan, jangan miring. Jangan miring kayak ini. Jadi mengangkatnya sama menghadap kiblat sebagaimana laki-laki. Kemudian meratakan belakang dengan leher. Jadi orang rukuk itu rata ininya. Lain bang memang kalau orang bungkuk lah, jangan dipaksa orang bungkuk ini harus rata sampai dipampau di belakang. Aduh di sini jangan. Kasihan dia umpama maaf lah kalau ada yang bungkuk.
Nomor 3, meletakkan dua telapak tangan di atas lutut. Ininya, ini pas di lingkuh pian dan ininya. Sudah sama diperhatikan, cuma memberi sedikit. Jari-jari tangan diuraikan, jangan rapat atau jarang. Ini urainya sadam, jangan lebar, jangan tertutup rapat. Dan andakan ininya di pas di biji lintuh itu. Nah, andakan ini. Meskipun itu kada wajib, cuma adabnya bagus kayak itu. Kemudian ingat mata tetap memandang tempat sujud. Kada alih-alih mata, gerakan matanya ke situ tetap. Jangan dialih-alih. Jangan memandang ke arah kaki. Kalau ke betis kita ini tak karena kok berendam buruknya. Maaf lah, ada yang betis nang. Kalau yang buruk bang, setengah buruk. Maaf lah. Nah cuma biasanya ini aneh juga. Saya kita raskung nih, punya kita ngomongin, kada nyaman membuang langsung bau itu mesti singgah hari itu. Itu salah satu daripada karamat raskung. Jadi pilih aja bah, balik sah. Nanti meninggal diurang. Biasanya, wallahu alam juga dia rasa-rasa aneh. Punya dicium tuh rasa hapok, ujar buang. Ujar orang yang pernah bereskop. Nah jadi jangan meeting kalian tetap ke tempat sujud. Kemudian membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu sebalikan bisa tuh. Jangan paling lah ketika sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ketika rukuk Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Munya sampai 3 kali bagus. Kada sampai 3 kali karena imamnya tercepat sedikit, 2 kali karena ini masalah. Batu pulang kada sampai 2 kali karena imamnya tercepat, kita lambat membaca sekali aja boleh. Kada aku baca orang ya, kesah pianlah sok aja. Cuma orang kada belajar nak itu jangan kayak itu pamantang dan sok aja surang boleh naik. Jangan rugi kita hendak mencari nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah selesai pembicaraan masalah rukuk. Masuk kepada yang tidak ialah kembali kepada asal sebelum dia rukuk. Asalnya kayak ini naik biasa. Nah, seperti berdiri betul. Berdiri betul itu jangan buang gaya. Berdiri betul tak berenang. Nah, itu adalah termasuk rukun pendek seperti duduk antara 2 sujud juga rukun pendek. Jangan panjang benar yang tidak itu. Tidak kepanjangan bacaan. Jangan. Adab waktu yang tidak. Semua sudah belum pergi sedikit. Mengangkat 2 tangan serta mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat ininya lah. Tadi andakannya ini. Ini, nah. Guru ulun mempraktikkan kayak itu dulu. Guru lawan belakang rata. Mungkin kira cara ini di rumah umat tahu. Nah, ini jangan rapat, jangan renggang. Nah, jangan pakai itu. Ulang-ulang ranggit. Nah, ini, rata. Mata kasih itu. Kada alih-alih, jangan ke bawah. Apalagi kasih ini. Jangan. Bangunnya ini bangunnya ini itu pian gawi pang sudah cuma ulun menyampaikan supaya tahu bahwa gawian pian itu bujur. Ya karena kita nih kada tahu bujur masalahnya menjadi orang mana tapi ini aja. Nah sekali nang angkatan pian mulai sini ke sini itu bujur ngarannya sunat hayat nang mengangkat tadi sampai ke sini. Kalau binian tetap kayak ini aja. Karena katiak tadi terbuka si bibine nih. Nah minta. Kemudian sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, pian tambahi Rabbana walakal hamdu boleh. Atau milkus samawati wal sama syai'un ma'lun itu terserah pian lah. Itu terserah pian. Nah, artinya telah mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang memuji ia akan Allah. Nah, wajib tumakninah yaitu diam anggota badan. Jangan bergerak apabila bangun, jangan bergerak. Karena orang bisa bergerak belum tentu bergerak, belum tentu berdiam sujud dia. Itu kata termasuk tumakninah. Jadi berdiri betul itu menyiapkan mangkat sallallahu liman hamidah ranai. Ranai itu Bang. Nah.
Kemudian yang ketiga, berdiamnya jangan lebih dari kadar membaca Fatihah. Diam i'tidal, jangan lawas benar. Fatihahnya jangan Fatihah mu'ammar, Fatihah yang sadang aja. Karena ia i'tidal itu rukun pendek kecuali i'tidal pada rakaat yang terakhir. Karena itu tempat membaca doa qunut semalam. Itu harus panjang betul. Sami Allahu liman hamidah. Allah bibirnya mansur kabur langsung lagunya itu. Kemudian Allahu Akbar. Allahumma inna fi man hadayt. Imam membunguli makmum. Pandangan bibirnya di rumah belum kayak apa aja aku ya bangun dah lagunya. Allahumma inna fi man hadayt. Wa bina fi man afait. Terus memang itu kejadian bang bibirnya pian boleh muparakah. Pian boleh beralih kada umpat si imam lagi karena dibunguli imam. Lanjut sudah ada pian kami seorang aja karena kada ingat membaca doa kunut lah. Jangan salah baris. Jangan kita baca. Mari kita bersama-sama membaca doa kunut. Salah baris doa kunut. Nang orang terlanjur, kamu sudah karena imam tadi lagunya kayak Allah, itu mimpi Allah dulu Allahumma bina fi man hadayt di sini. Nah, nang di belakang ini kadang-kadang lawanan dia bagi segala mengantuk sudah yang mah. Apalagi subuh sudah bagi cing guring. Nah, bagi orang yang sudah terlanjur jangan lagi mau pada imam, pian tetap sah sembahyang, tapi berniat dalam hati aku kada mau pada imam. Ngaratnya mufaraqah. Kena pian setelah sujud terakhir jangan langsung salam. Setelah membaca tahiyat akhir, pian sujud 2 kali, ngarannya sujud sahwi. Setelah itu baru salam. Itu jangan prakteknya tahu aja kamu biar sekali, jangan tahu. Jangan gitu harus sembahyang. Yang bagi Tuhan, bibirnya tidak mau bagi Tuhan bibirnya, anak-anak bibirnya. Tapi lain biar dia orang mana orang dia. Nah, kemudian baik doa qunut sudah qunut qatibah dan qunut nazilah catatannya belum habis, belum cuma memiliki maka kada benar lagi. Nomor 4 i'tidal dengan kasat i'tidal pula. Artinya tujuan i'tidal itu dasarnya i'tidal. Kada gara-gara yang lain tuh. Kalau terkejut waktu ruku, orang ruku ni terkejut, bunyi melatu, tangan berbatin, tagong dia. Wah, kalau kita ni tangan kata itu, nah jantungan ni bermah musuh pejabat. Sehingga tadi, kada orang ni mencontohkan bunyi yang nyari itu dulu, makanya itu kekanakan nanti apabila belum puasa pintaran jangan berada rumah pada pemijit banyak benar tua-tua ini kalah cuman apalagi nang pelatahan buku HP-nya dia macam bisa sini jangan berada di para masjid kasihan nang sembahyang itu jadi sama-samalah kita nih menjaga. Nah orang tadi rokok takajud sini mendengarkan tadi gabung dia tadi tak itu. Nah, apa ini di sini? Maka berdiri itu tidak termasuk i'tidal. Mak ya benar biasa yang jangan menyalahkan diri aku deh. Nah, menyalahkan itu tidak bisa. Karena memang harus niatnya i'tidal. Nah, apa ini di sini prakteknya? Maka wajib kembali pian rukuk. Pian dengan rukuk, mendengar sesuatu yang mengajuti pian tadi pian. Itu di sini lain i'tidal. Bahasa rukuk dan bahasa itu. Nah hanya bahasa i'tidal. Nah paham tak? Jadi berapa ilmu yang kita dapatkan. Jadi nama masalah ilmu ini yang sebenarnya ada di sini himbau dari sarankan dia dijagalah baik-baik keadaan kita yang sudah bagus dengan ilmu yang sudah ibadahnya ada. Walaupun ibadah kita ini mau dibanding orang-orang soleh itu jauh dari ketinggian masih cuma ya barangnya timang-timang ada yang ada ini kalau bagus tingkatkan cuma dijagalah kebersamaan kita jangan sampai kita ada perpecahan dan lain sebagainya. Kadang itu majelis ini kadang-kadang sudah mulai bagus
banyak kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga membuat majelis itu kada bagus lagi jadinya. Nah, jadi kita jaga kebersamaannya dengan baik dengan cara ya masing-masing menjaga. Paham juga maksudnya itu sudah. Nah, maka berdiri itu tidak termasuk iktidal, maka wajib kembali ruku dan iktidal. Nah, nomor 5 sunat mengantar. Arti sunat mengantar itu boleh memang kada, cuma kada dapat pahala sunat. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan yang sempurnanya nang panjang. Cuma biasanya orang sudah umum nang kada bisa panjang ini bolehlah. Rabbana walakal hamdu boleh aja. Cuma tak kurang juga nilainya lawan orang yang banyak membaca aja. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu aja saja. Itu bacaan orang iktidal tadi. Nah, jadi setelah kita angkat tangan sami Allahu liman hamidah sama lawan takbiratul ihram tadi Anda akan mengangkat ini nah sila lakian si binian kan tetap kayak ini juga. Nah, maka setelah itu angkatlah tangan di sebelah kita sini seperti yang sudah pian lakukan. Nah, itu termasuk sunat hayat mengangkat tangan tadi. Ya, ada orang iktidal ini kada berangkat ini kada lupa boleh aja tuh, bukan membatalkan sembahyang, cuma kada dapat pahala mengangkat. Jadi angkat ini nangka bagus. Ya nang kayak pian gawe itu sudah bujur sudah. Nah, cuma bahayanya waktu pian mengangkat tuh di mana belajar bahwa alam belum kada tahu. Cuma orang ini ingat-ingatkan aja. Nah, setelah i'tidal kita masuk kepada rukun yang ke-7, 2 kali sujud. Ruku sekali, i'tidal sekali. Kenapa sujudnya 2 kali? Di sini ada catatan. Faqad qarrara sujuda fi kulli rak'atin duna ghairihi mubalaghatan fi tawaddu'il abdi wa tadallulihi baina yadayillah wa irghaman lisyaitan haitsu lam yasjud li adam. Kenapa jadiin orang 2 kali sujud dalam sembahyang? Kenapa? Maka ruku sekali aja, i'tidal sekali aja, kenapa sujudnya 2 kali? Nah, ini alasannya. Diulangi sujud itu 2 kali dalam setiap rakaat, bukan pada yang lain. Maksud pada yang lain ini pada ruku, pada i'tidal itu sekali-sekali aja. Kenapa jadiin kayak itu? Mubalaghatan fi tawaddu'il abdi wa tadallulihi baina yadayillah, karena bersangatan dengan mentawadhukan hamba dan menghinakan hamba tersebut di antara hadrat Allah. Jadi orang sujud itu adalah memang disitulah letak seorang hamba. Karena kepala yang di atas kita anggap di lantai yang paling bawah. Bahkan waktu sujud itu tidak tinggi burit. Ada orang sujud tinggi kepala pada burit. Saya coba yang sujud, aku sujud ya tapi tinggi kepala pada burit. Lain sujud nggak gitu. Beti, orang sujud itu nah burit di atas kepala di bawah. Nah, jadi pahamlah pian bahwa gawian sujud ini adalah gawian hamba di hadapan Allah yang paling baik. Nah, tahu kita ni bahwa kita ni hamba, kita ni makhluk Allah yang kadada kekuatan, kadada apapun, samuaan ampun Allah. Di situ kita menghambakan, menghinakan diri terhadap Allah. Berarti orang sujud, berarti pian sujud rasakan kita ni hamba Allah, bukan hamba yang lain. Nah, itu alasannya dia sini kenapa bahwa sujud itu 2 kali sedangkan gawian lain sekali-sekali aja. Wa irghaman lisyaitan, dan karena maulah sarik atau maulah marah kepada syaitan. Jadi apabila pian sujud itu 2 kali sama iblis itu syaitan itu marah benar. Kenapa demikian? Karena si iblis syaitan ini yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam.
Kenapa ya sama kisahnya sampai iblis itu kada mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam karena memandang hebatnya diri. Nah orang apabila siapa aja menilai kada begitu buruk kada. Apabila ada memandang kehebatan diri kada mau tawadhu bang deh. Tak perlu pandir tinggi lawan orang kada mau kayak ngalih kisah cakah mulanya. Karena memandang dirinya ada kehebatan. Nah, ini sifat iblis yang dimarahi oleh Allah. Nah, karena memandang Nabi Adam ini ciptaan Allah tapi asalnya dari tanah, memandang diri seorang ini diulah Tuhan dari api, merasa hebat bahwa api itu lebih baik dari tanah. Sampai-sampai lupa dengan suruhan Allah. Karena memerintah supaya sujud kepada Nabi Adam ini kan Allah. Karena memandang diri, kan ingat lagi kan memerintahnya adalah Tuhan kita. Nah, dari sebab memandang keadaan diri itulah kada mau lagi memandang diri orang baik, sehingga kada mau sujud. Nah, maka disitulah dipadahkan Tuhan. Wa kana ay fi ilmillah minal kafirin. Dan adalah iblis itu di dalam ilmu Allah termasuk orang yang membangkang, orang kafir. Dan Tuhan ini mendorong, ya Adam uskun apa itu? Usjud anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma fala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Di antara suruhan Tuhan kepada Nabi Adam tadi itu panjang cerita di surah Al-Baqarah itu, disuruhlah sujud. Fasajadal malaikatu, maka seluruh malaikat yang diciptakan dari nur sujud kepada Nabi Adam alaihi salam illa iblis, kecuali iblis kada mau. Aba wastakbara, dia enggan dan merasa sombong dengan keadaan diri. Nah itu fungsinya Tuhannya yang kita ini belajar ilmu tasawuf ini supaya kak itu hati ini. Nah Anda kawan siapa aja, terkadang-kadang kan ulama-ulama zaman dahulu itu ada orang melihat orang melupakan keilmuan sinin. Kenapa? Karena saking sederhananya sinin, sehingga orang anggapnya biasa aja, padahal karomahnya luar biasa. Dan karena sinin menutupi kemuliaan sinin itulah dengan kata wabuan tadi, sehingga orang menilai sinin biasa aja. Nah maka kita ulun pian samuan dididik dalam ilmu pelajaran tasawuf kita. Semakin kita nih belajar, semakinlah kita nih tahu bahwa kita hamba Allah, kita bukan Allah. Maka kita disuruh bertawadhu kepada siapapun. Angka itu bukan kita belajar nih bukan tambah berharatan kada lalu ulun menyampaikan kabar pian belajar bukan berharatan, tapi kita hendak mengetahui diri kita nih hamba harus tawadhu. Nah ini iblis kada mau sujud lawan Nabi Adam, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila orang sujud itu nah marah berada di iblis itu. Nah jadi di sini supaya kita ini membuat iblis itu marah karena iblis kada mau sujud dengan Nabi Adam alaihi salam. Yang itu kisahnya kina di akhir sebuah cerita iblis ini pandugian orang yang dicabut roh oleh malaikat Israel. Kita ini mati kalau dulu iblis ini matian kita nih. Oh yang mana tahu mati badan kita nih. Kita paham bisa lalu ya iblis aja. Habis sudah yang lain tinggal malaikat Israel sampai cabut nyawa lawan iblis. Digalah sini. Buka sampai iblis buka iblis ini digalah oleh malaikat. Nggak ada percaya cari kita jaga nanti kisah itu. Kalau kalinya sama-sama uyuh, saya duduk. Kalau kalinya iblis tadi kan duduk di kubur Nabi Adam alaihi salam. Pemimpinan duit bangsa duit panggil buka pelan sampai terakhir dihembusnya oleh malaikat Israel itu. Mau kita ini tak ulun biar takutan juga karena malaikat Israel ini kan bisa bertamu. Maka mati kita di rumah belum kadang-kadang. Maka
pun pian-pian dia umat mengulangkan salah-salah juga dibikinkan sama ini juga dimaafi, diampuni itu jangan sampai dosa orang banyak nih bertambah-tambah dengan dosa yang ada nih. Kenapa yang mati takut benar nih mereka Israel maka berapa kali tapi mati deh. Kadang mati-mati mah belum. Kemudian jangan guna. Pemakal belum guna. Bedanya bagaimana? Lalu kita mati juga tidak tahu. Makasih mereka di Israel dihangkusnya jadi iblis itu habis-habis hangkusan mati juga iblis. Kehabisannya tertinggallah mereka di Israel. Lapor kepada Allah. Ya Allah habis dah hamba pian makhluk pian ulun cabut. Begitu kayak Pak, ulun ipang tertinggal lagi. Kayak apa nih? Cabut surang gitu. Rumah aja mencabut ampun surang nih kayak apa malaikat nih? Iya jadi di situ nggak kayak orang mencabut kasus suban. Ya kalau percaya yang cucuk tangan ke suban cukup mencabut surang. Apa rasanya? Tapi jangan disundikator. Disundikator kita yang ada perasaan. Nah kita nih pada akhirnya pun akan menjadi majid. Nah maka mudah-mudahan kita nih semakin berumur semakin kita ini mengatakan bahwa suatu saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud ialah meletakkan anggota 7 pada tempat sujud. Anggota 7 mana? Kina, ulun sambil tangan. Anggota 7 ialah dahi. Amun dahi jangan apa kupiah seorang tuh kayak ini dia. Ulun ni amunnya kata sembahyang kayak ini kupiah. Tak anu sedikit. Amunnya ulun angkat gitu loh betuhannya. Ada dia kutuman pun dia itu bang. Takut juga ulun. Tapi kita punya ulun sembahyang ulun angkat nih. Di sini jadi imam ulun angkat nih kada banyak bang biar. Kalau dia harus lupa dulu aku angkat lah dia. Artinya yang penting diketahui hukumnya dulu deh. Amunnya orang sujud bibinya naik tapi nangingin lah ke tempat sujud lain deh. Ingatnya rupiah. Amunnya pian tuh iya ngarannya apa yuk kau mukana ah. Makanya bibinian tuh bukan nabi bibinian jangan model nang kacang kayak ini lah. Tapi kok sini bah pinalipun. Padahal salah. Artis tuh bang, ya artis tuh jadi duitnya. Ya salah jadi duit kita nih bah. Mulai awal dia nggak jadi duitan. Artis tuh yang salam tuh jadi duit. Nah jadi nanginnya si bibinian jangan tak tutup dibuka mintun. Nah cuma jangan juga tak buka rambut mintu pulang nih. Nah kayak apa pian bisa mengakali supaya jangan tak buka rambut mukar nang talakung bibinian tuna banyaknya di pasar tuh orang jual ada yang 5.000 3, ada yang 10.000 sauping tergantung barang. Amunnya hendak murah salawat cawat pian dikambik ini ada yang kekambangan itu kambangan cerita regus tupang dia kunci lah coba pian kita coba. Nah jimatnya yang ditutupi Allah ada yang kita lakukan pesawat dia. Kalau ini seminggu akan kita pas pulang rumah. Dibawa ke masjid sebentar wahid orang apa dia. Nah, dahi lah. Dobit punya ada dalam basic kitab atau catat yang di pikiran pian. Dahi wajib kada balepik. Jangan sampai balepik dahi pian itu dari muka nabian buka. Pokoknya kayak itu. Jangan keluar rambut. Nah, minta. Kemudian 2 telapak tangan. Catatannya 2 telapak tangan ini sunat kada belepik. Jadi andai kata pian, bukan pian ke belepik di sininya. Sok aja. Tapi kada dapat pahala sunat kirinya. Ya binannya ada nang bata tuh bukan atau ikat di sini. Nah, ikatnya di sini. Ma ada juga nang sabukuan ke sini nah. Nah, nang itu munnya pian sujud, pian andak situ. Itu sah aja, ada apa? Tapi lagi karena apa? Membehi deh. Cuma kada dapat pahala sunat itu masalah. 2 kaki, tahu nggak? Betis. Catat di bawahnya nah, ingatakan makruh belepik. Nang betis deh. Makruh belepik arti makruh itu menjadi gawi kada dapat pahala. Amunnya ditinggalkan mendapat pahala.
Dan dua lutut. Nah, dua lutut ini catat wajib belepik. Nah ini nah. Ini karena kawan kan ada belepik ini. Kalau ini kan salawat info, tak angkat, maaf lah kalau kayak kanan-kanan muka lagi. Nah, untuk bibirnya dia nah, ini nah, tak buka Tuhannya pian gingsing menangkat api. Sujud jubang tapi tak buka ini, nah ada saya dah. Makanya tapi jangan tinggi benar. Dia tinggi lah puntal sampai kapan hak tapi betul. Iya. Maka itu kada belepi selawat dan kada antu itu. Maka kawan yang tulis ini sebenarnya jintik aja. Semua atau lagi kawan itu biasa kami bahari bulan puasa berkali aja bahari rumah. Ulun pian mengatakan masa lalu tentang anak ini bah asa supan membaca nih macal bahari kami. Ini kan apa macalnya itu dibagi terus. Ulun ini guring bahari masih kita sudah kami luntuh. Rupanya guring kita ini dulu nah. Besi rokoknya kan berdapi. Kadinginan. Kawan ini macal bah sesama macalnya ya. Diikat di sini tali rumput Jepang tuh. Rupanya kan dengan selamat Anda diikatnya kan bebetangannya itu. Bebiar ulang sahur. Ini sahuran lain itu kami keliling kampung nih. Digarapnya bangunan dia. Tadi itu masalah pakai untung pakai kemana mencari bebetangan itu. Untung ini mengkade katihan dipakai bawah aja masih. Cakanya konsep itu yang bah kaman mencari. Makalah ini dia begini ya begitu mengenai itu konsep. Ada beban yang dibeli maaf bibinya. Ini jangan paling dia bibinya lagi kita ini mau berkisah ini. Kisah tuh ada akan jangan lu ingat sini aja. Iya. Untuk begini aja apa? Belum begini lagi. Iya. Kada lu padahal kada begini. Apa mainan? Kada juga tuh jangan didaur-daurakan ini kada. Mak dia Allah kali. Kan punya orang dia berbacaan di naranai, hadiah tanai, boleh lain kita nih, bisa. Kemudian lain pun ini macam guru di luar. Nah kalau tuan guru namun yang berubah itu luar biasa, jadi luar biasa. Nah ada juga berguru juga ada juga sih yang bisa juga kita berguru nih. Apa guru semua wali Allah yang jaga di hauli itu kan, ngomong tangan begitu dia rumah. Guru usuk baik, guru usuk itu dia rumah di sekolahan ini punya orang menilai ngalih di bang sudah berlatih itu sebenarnya dicoba tuh bang. Tapi di pengajian abah guru juga disambut abah guru juga yang lain dari. Nah cuma jangan dipanintir akan orang sekadar begitu aja juga. Nah kemudian jadi enam anggota tujuannya ada di satu. Jadi sebut lah ada pun dari itu dua. Kecuali mau hampir mencapai. Yang dua lah itu namun bisa dua. Kamu nanti kita kayak punya pumas kakaknya tetap aja itu sebutin. Nah, satu tangan 2, 3, lintuhut 2, 5, betis 2 nih nah. 7 itu mana anggota 7 dalam sujud tadi. Nah, inilah rukun sholat yang paling afdal karena nampak sifat kehambaan seorang hamba terhadap Allah. Itu sujudnya kepalanya ke bawah, itulah nampak seorang hamba di hadapan Allah. Kemana kita menyujud di Tuhan kita? Nah, aturan sujud pulang. Aturan sujud mengata Allahu Akbar 1. Dengan ketiadaan mengangkat tangan waktu hendak sujud. Nah ininya kan usah gini angkat. Kan munnya kita ruku, itu asalnya nah ruku kita. Ini kan diangkat nih ruku. Nah kasini mengangkat Allahu. Munnya kawan mintu pang nah. Praktik Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar. Bernya kasini pas nang sini. Nya di sini. Namun kawat cuma kan usah Jepang diindahkan kita. Nah
Allahu Akbar. Nah, minta ininya kayak ini tadinya. Mata masih tiga. Sami Allah. Kan dua kalinya udah angkat nih. Nah, kena waktu Allahu Akbarnya kan usah lagi Allah. Kan usah lagi ininya. Nah kayak pian pas itu. Nah langsung dia kena Allah. Nah kayak itu tuh. Nah pas dia itu. Nah kena mandak posisinya di mana? Ada sini. Sampai ke waktunya belum. Karena gini ya normal lah. Kada terlalu tua sidin berdahuluin Tuhan. Nah ketika sudah sidin berumur, awak mulai sudah ya sedikit kada kayak asal lagi. Nah, kayak ulun kan bahari kan ramping nih bahari. Baru ini kita mundur sedikit pinatnya. Nah itu bagi orang-orang yang kada kau berdahuluin Tuhan jangan dipaksa lah. Kalau kita didulungin Tuhan kasihlah hobian. Jangan. Jadi ada 6 orang berdahuluin Tuhan silakan. Cuma yang di dalam ini kita ujian sidin menghantarkan 2 lutut terlebih dahulu. Ini berdahulu sujud tadi. Nang ininya turun berdahulu. Lamun kawa. Nah, nang ini namun kawa. Ini ada nang kada kawa, nang harus bertajun kayak ini. Nah. Cuma tangan bedanya harus kuat dia. Namun kata kita tarapkan itu. Nang lain pulang daur. Kita nikah secara bersanduk di pangan orang banyak lah. Nah, jadi itu mengaturnya bukan pian aja 6 tahun kondisi awal atau tadi jangan dipaksa ini lah. Mungkin kada boleh turut berdahulu silahkan tangan berdahulu. Cuma atur dia supaya jangan nanti harap ya Pak. Itu misalkan kapian aja. Cuma yang tak bagus tadi lintuhut berdahulu. Ada yang orang memang hendak lintuhut juga. Kadang kawa beimbe sidin digiting sin sabelah. Nah. Cari hasil dunia ada nak itu ya. Nah, saja. Cari ada. Saya ni kan. Kayak apa je itu? Mulai aja juga. Iya, cuma saja yang dilantang. Jadi itu belum serangan kepada berlebihan saja. Cuma yang di sini yang normalnya lah berdahulu lintuhut kemana kawan. Nah, yang ketiga 2 telapak tangan jangan rapat benar dan jangan jarang benar. Ininya nak pulang. Anda fokus sujud tadi jangan bamamaan, jangan rapat. Sama waktu rukun juga. Kemudian meletakkan dahi bersertaan dengan hidung. Nah, sini turun jelasakan. Nah, kurang sujud toh. Ini umpama dahi, ini umpama hidung nah. Nah. Habis kak Om. Nah. Ada dahi. Ada hidung. Catatannya habis. Nah, coba perhatikan ini jangan main-main. Dahi hukumnya wajib dalam sujud. Hidung itu kan macam-macam hidung bagian nih. Amun mengkade mancung ini jangan dikintas gitu. Nah, hidung ini nah. Itu jadinya dapat pahala sunat. Namun pian hendak dapat pahala sunat dahi lawan hidung. Pian itu mulai situ. Nah, mun hendak dapat pahala sunat ini kasih ini kasih ini. Nah, itu dapat pahala wajib dan pahala sunat. Mun pian hendak dapat pahala wajib aja hidung pian angkat. Ya ulang sujud kayaknya. Nah, kita dapat pahala sunat nih. Karena kada sampai ke bawah. Hendak dapat pahala sunat nah jatuh pakai. Nang betul apa? Hidung anak dari angkat. Contohnya. Nah, ayo. Nah. Kali gini lu perhatikan deh. Nak dapat pahala wajib sunat hidung lawan dahi. Hendak dapat pahala wajib sunat kade hidung diangkat tapi dahi disujudkan. Hendak nang betal hidung anak dahi angkat. Itu kan dibadakannya perbedaan. Ini mana menggawi nang betal apa nang betal? Salah piannya.
mana belum pakai duit itu, kan tahu urusan dia. Nah, itu kurang sujud. Jangan memejamkan mata, sekalipun lampu pada menyala, tempat itu gelap. Di Sampanahan pernah terjadi nih. Emang sih mangguling banyak cerita. Nampak ini nah, sidin meluntak. Lawan tang sanak sidin. Ini boleh juga mengisahkan karena dapat izin. Luntak itu sudah ini di muka palaho. Tang sanak sidin mengayuh nah. Cuma mulai sini sampai ke satu, kenapa aja kada tatimbe? Para kia, hanya buring. Buring di sini berbeda. Itu menyuar pulang malam menyuar. Mana orangnya kadek soalnya sini mana jak tumpak di dia kemana itu dilicak di tumpak sini di anak sini tumpak tuh buring gitu. Di situ ada yang mani kampung itu misalnya Mawitan habis bisa oleh dari itu disangka saya berapa Mawitan. Soalnya bini masuk ke kamar jam 10-an, sini mulai mesti terakhir sampai jam 10. Nah, itu tuh nah jadi pian-pian jangan pakajam mata nih waktu sujud tuh, jangan berpajam di sini. Kemudian yang keenam membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah itu pembicaraan kita tentang masalah sujud, rukun sujud, kemudian yang lain-lain. Insya Allah kita akan baca pertemuan yang akan datang.